Hai Moms. Nah, sekarang saya tuh ingin membuat segmen baru, yaitu cerita bidan, dimana saya akan membagikan cerita membagikan pengalaman saya selama kuliah kebidanan, selama bekerja, apa saja yang saya temui, apa yang saya alami. Nah, kalau misalnya di antara moms yang menonton video ini ada yang merasakan hal yang sama, yuk komen di kolom komentar. Untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Anak-anak kebidanan pasti tahu dan pernah mengalami salah satu dari yang akan saya sampaikan di video ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama menjadi mahasiswa kebidanan, bukan selama sih, saat praktik klinik atau praktik di rumah sakit, di mana ada beberapa hal yang mungkin bagi saya sendiri itu sangat menyiksa sebenarnya, tapi kita harus jalani. Suka duka menjadi mahasiswi kebidanan, apalagi kalau sudah turun di lapangan, itu luar biasa. Hal yang biasa yang saya rasakan itu adalah jadwal dinasnya. Kadang jadwal dinas antara pegawai atau karyawan rumah sakit itu berbeda dengan jadwal dinas kita yang masih magang, yang masih praktik. Kenapa? Saya juga tidak tahu ya, tapi tidak semua rumah sakit atau lahan praktek itu menerapkan hal seperti itu. Tapi beberapa tempat yang saya kunjungi, tempat di mana saya praktik selama kuliah itu, jadwalnya itu sangat menyiksa, di mana moms tahu, misalnya saya dinas siang hari ini, dinas siang itu jam 2 sampai jam 9 malam. Besoknya saya masuk lagi pagi, jadi pulang jam 9 malam, habis itu makan, jam 10 tidur, jam 6 pagi bangun lagi. Aduh, itu adalah jadwal dinas yang sebenarnya membuat kita lelah. Mana lagi kita belum catat kegiatan harian kita, karena kita harus mengisi kegiatan harian yang selama 1 minggu atau setelah praktik itu kita akan perlihatkan ke pembimbing kita, dan itu harus dicatat setiap apa yang kita lakukan. Semakin banyak yang kita kerjakan, itu semakin bagus. Kemudian yang kedua itu hal yang paling berat bagi saya itu adalah dinas malam. Memang sih kita sebagai pelayanan kesehatan itu kita harus siap untuk menanggung setiap resiko, kita harus berkorban, utamanya adalah mengorbankan tidur. Tapi selama jadi mahasiswi kebidanan itu, selama praktek itu dinas malam rasanya, ya Allah, malam itu rasanya panjang sekali. Berbeda dengan setelah kita bekerja. Karena kenapa? Anggap saja kita dinasnya itu di kamar bersalin. Kecuali kalau misalnya kita dinasnya di ruangan nifas, itu lebih nyaman lagi. Bukan lebih nyaman sih, maksudnya lebih ringan saja dibanding dengan kamar bersalin. Tapi kalau kita prakteknya itu di kamar bersalin, di ruangan bersalin itu ada beberapa bed atau tempat tidur pasien. Dalam satu kamar bersalin itu ada 6 bed misalnya ya. Nah, dalam satu bed itu satu pasien, dan biasanya kami tuh 2 orang dalam satu pasien. Jadi kita jaga satu pasien selama kita datang ke rumah sakit sampai besok pergantian dinas lagi. Jadi setiap 30 menit itu kita dengarkan denyut jantung janin, kita periksa kita hitung hisnya ibu atau kontraksi perutnya. Pokoknya kita lakukan asuhan di situ. Nah, tempat praktek saya waktu masih kuliah itu kita harus berdiri. Jadi di situ tidak ada tempat duduk, hanya ada satu kursi untuk keluarga pasien, karena hanya 1 orang yang bisa masuk mendampingi pasien. Jadi yang duduk di kursinya itu keluarga pasien. Karena kita tidak ada tempat duduk, tidak ada kursi, jadi dalam 1 malam itu kita berdiri. Kadang kalau saya sudah lelah berdiri itu saya kadang
sandar di tembok, atau kan ada kursi-kursi untuk naik ke bed, naik ke tempat tidur pasien, itu kursi saya duduki. Jadi kursinya kan biasa ada 2 tingkat, 1, 2 ya. Di tangga yang satu misalnya saya yang duduk, kemudian teman saya, jadi kita duduknya hanya itu saja. Jadi tangga itu penyelamat, pernah tidak ada yang mengalami hal seperti ini. Jadi selama semalam itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya pasiennya belum partus, belum bersalin, itu kita tunggu, kita setiap 30 menit kita dengarkan lagi denyut jantungnya. Tapi yang bagusnya karena apalagi kalau misalnya bednya itu penuh, jadi kita dengarkan semua denyut jantungnya secara bersamaan. Suaranya seperti lomba lari kuda. Duk 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 duk. Bed samping juga bunyinya seperti itu. Pokoknya ramai. Itu yang membuat kita, ya saya sebenarnya rindu dengan suasana seperti itu, tapi itulah penderitaannya, kita harus begadang, berdiri lama. Kebanyakan berdirinya. Kalau misalnya ada bidan lagi, bidan senior yang lewat, kita langsung berdiri lagi. Posisi siap. Kalau bidannya sudah tidur, kita sudah bisa santai sandar di tembok. Kemudian, hal yang ketiga itu adalah bidan senior. Tidak semuanya ya, tapi ada beberapa. Di beberapa tempat saya praktek itu ada bidan senior yang mungkin kita cuman beda 3 tahun, 2 tahun, mereka baru lulus, kemudian langsung bekerja di rumah sakit misalnya atau di puskesmas. Nah, mereka itu kayak sok-sokan. Kalau kita bertanya, biasa kan yang namanya kita praktek itu kita harus banyak bertanya. Kita praktek untuk mendapatkan pengetahuan, untuk melihat, untuk mengetahui sesuatu. Setelah praktek kita tahu. Dan ada beberapa senior yang mereka itu tidak ingin berbagi. Mereka kalau ditanya, "Kak, ini untuk apa? Kak, ini bagaimana lagi?" Kalau kita tanya seperti itu, jawabannya menyakitkan. Saya pernah di salah satu rumah sakit juga. Saya itu kan praktek, kemudian dinas dengan kakak senior yang hampirlah kita seumuran. Ada juga yang lebih tua, yang lebih jauh beda umurnya dari saya. Dan di situ saya kan di ruangan nifas. Jadi pada saat itu saya baru 2 hari masuk ke lahan praktek itu. Kemudian saya bertanya, itu pas dinas pagi. Saya kan disuruh untuk merawat luka, mengganti perban pasien post SC. Kemudian saat mau ganti perbannya itu saya bertanya, "Kak, ini diginiin ya? Kak, ini bagaimana lagi?" Terus kakaknya bilang, "Dek, kamu tidak tahu ya, kok keluar praktek padahal belum tahu apa-apa? Masa begitu saja kamu tidak tahu?" Ya, wajar dong, kita kan baru belajar. Yang namanya belajar itu ya pasti kita bertanya daripada kita sok tahu. Di situ sih saya merasa kalau misalnya ada mahasiswa praktek atau ada orang yang mau belajar, namanya mau belajar, ya setidaknya sampaikan dengan baik, tidak usah marah-marah, apalagi masih pagi, itu masih dinas pagi, jam-jam 8. Kemudian sebaiknya sih jangan menegur kami, jangan menegur mahasiswa itu pas di depan pasien. Dan kami tidak melakukan kesalahan, kami hanya bertanya di mana letak salahnya. Coba, banyak loh kakak-kakak atau senior-senior yang seperti itu kepada juniornya, kepada juniornya. Mungkin mereka merasa bahwa mereka lebih hebat, mereka lebih tahu. Iya, kalian lebih tahu karena kalian telah melewati seperti kami, melewati prosesnya. Kami baru berproses, kami baru ingin menjadi kamu. Seperti itu. Jadi sebaiknya untuk semua teman-teman, baik itu mahasiswa, untuk mahasiswa tentunya kalian jangan berhenti untuk bertanya kalau misalnya ada yang kalian tidak mengerti. Pokoknya selama kalian kuliah itu, selama kalian praktek, kalian harus bertanya jika ada yang tidak diketahui. Tidak usah peduli kalau kakaknya nanti marah. Itu wajar dong, kita bertanya, itu adalah suatu hal yang wajar. Dan itu untuk kita juga, karena itu akan kita terapkan ke pasien. Tapi masih mending kalau misalnya ditegur di depan pasien. Ada juga kadang ada juga yang tidak ingin memberikan kita tindakan. Katanya,
takutnya nanti pasiennya kenapa-kenapa. Padahal kan misalnya cuma ganti perban, ya tidak sampai kita apa-apain juga pasiennya, pasti kita akan melakukan perawatan. Tujuan kita kan untuk praktek, dan kita pasti juga akan berhati-hati karena ada juga senior atau bidan senior yang tidak ingin berbagi. Itu saya sampaikan seperti itu karena saya yang mengalaminya. Jadi saya tuh ikut ke kakaknya untuk ke ruangan pasien untuk melakukan tindakan itu pas ya dinas pagi kan banyak tindakan yang dilakukan. Nah kakaknya, saya kan minta, ya kita harus aktif dong. Saya kan minta, Kak bisa tidak saya yang lakukan perawatan ke ibunya? Terus kakaknya bilang, memangnya kamu tahu? Jadi saya jawab, ya insya Allah Kak, saya kan mau belajar juga. Nah kakaknya terus bilang begini, sebaiknya kamu di luar saja dek, nanti saya yang melakukan tindakan ini pasien-pasien saya, jadi saya yang tanggung jawab. Kamu di luar saja, itu masih ada lantai yang kotor, coba disapu. Wow, kita mau belajar tapi disuruh menyapu. Pasti adalah dari teman-teman bidan yang pernah mendapatkan hal yang seperti itu. Jadi saya cuma ingin berpesan kepada teman-teman bidan, dan tidak semua bidan seperti itu ya. Bidan itu baik, bidan itu penyayang, bidan itu lemah lembut. Kemudian apalagi ya? Masih banyak sih sebenarnya cerita-cerita selama pendidikan kebidanan. Jadi saya cuma ingin berpesan kepada teman-teman bidan, calon-calon bidan. Pesan saya itu, kalian itu adalah pelajar, kalian mahasiswa, kalian itu turun ke lapangan untuk mendapatkan ilmu. Kalian membayar, kalian pernah mendapatkan skill lab sebelumnya di kampus dan turun ke lapangan untuk mempraktekkannya di dunia nyata itu ya. Dan sebaiknya kalian belajar minta tindakan. Kalau pokoknya kalian harus minta tindakan, lakukan tindakan, jangan malas dan jangan juga baperan. Kalau misalnya ditegur sedikit langsung lemas, langsung marah, jangan seperti itu. Kita itu mahasiswa, kita yang butuh. Kita butuh bimbingan, kita butuh skillnya kita. Jadi skill yang kita dapatkan itu akan kita bawa sampai kita bekerja. Dan untuk teman-teman bidanku yang cantik-cantik, kalau misalnya ada mahasiswi yang praktik di lahan kalian, cobalah ajarkan. Mereka itu teman kita, mereka calon bidan juga sama seperti kita. Kita pernah di posisi dia dan dia akan di posisi kita nantinya. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan di cerita bidan ini. Itu adalah kisah saya selama menjadi mahasiswi kebidanan. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menceritakan kisahnya selama praktik, bisa di-share di kolom komentar. Kalau moms dan teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.